warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin alhamdulillah jazakallah Ustaz telah hadir. Izin saya untuk membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita untuk meluangkan waktu di eh, Sabtu malam ini untuk belajar bersama mengikuti kajian Ta'lim Ortobro yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fatahil Ali, sarjana agama. Alhamdulillah beliau telah hadir. Jazakallah Ustadz atas kehadirannya. Sebelum kita mulai, sedikit prolog bahwa kajian Ta'lim Ortobro merupakan ikhtiar dari teman-teman ortopedi untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga berbagi kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu dengan sejawat-sejawat lainnya, tidak tertutup atau tidak terbatas pada hanya dokter ortopedi, namun juga siapapun boleh ikut dan boleh belajar bersama atau sharing ilmu di kajian ini. Banyak juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali join seperti teman-teman dari Cibitung. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga rekan-rekan yang senantiasa yang selalu setia di setiap kajian Ta'lim Ortobro ini, di mana ini merupakan kajian ke-6 alhamdulillah sejak bulan Desember kita mulai running, dan mudah-mudahan selalu istiqomah sampai ke depannya. Baik, adapun tema kajian pada malam hari ini adalah pintar urusan dunia dan sedangkan lalai urusan akhirat. Fenomena ini merupakan fenomena yang pasti banyak kita temui di saat ini ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita pada surat Ar-Rum ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun, yang artinya mereka mengetahui yang tampak atau yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai, yang mungkin nanti akan lebih panjang lebar akan dibahas oleh Ustadz. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, kita persilahkan Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Walid, Jazakallah khair atas mukadimah yang diberikan. Ini anak izin untuk share screen ya, karena Tafadhol lewat Ustadz. Zoom ya. Share screen. Oke, oke. Dan izin muka Anda nggak nongol kayaknya itu di sini Anda pakai tab soalnya nih, qadarullah. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jal, kita dapat berjumpa nih ya dan berkumpul di sini untuk kita belajar bareng, kemudian juga kita berkumpul untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan ingat teman-teman semua, mungkin teman-teman semua juga Masya Allah Allah berikan ilmu yang lebih ya dalam urusan duniawi ini. Kan dokter semua dan anak pahamlah bagaimana perjuangan seseorang menjadi dokter, effort yang luar biasa, banyak hal yang harus dikorbankan dari waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kenikmatan itu jangan sampai akhirnya kita menjadi judul kajian kita kali ini. Pintar perkara dunia, tapi bodoh perihal akhirat, atau lalai terlihat perihal akhirat. Nah, sebenarnya kita ingin coba merefleksikan diri supaya kita bisa ngatur ulang prioritas kita ini dalam menempatkan dunia di tangan dan akhirat di hati kita. Jadi banyak orang fenomena yang tadi sudah disebutkan, dan di antara dalil yang disebutkan adalah firman Allah surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini tahu hal-hal yang zahir dari kehidupan dunia, tapi kalau urusan akhirat mereka lalai. Insya Allah nanti itu termasuk ayat yang bakal kita up di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, kita bisa lihat di slide. Ini gimana cara ngeplaynya ya? Ini ya. Ya ini. Oke. Antum lihat deh. Yang sebelah kiri dulu.
Banyak orang sekarang kita lihat di zaman yang penuh kemajuan ini, kita dapetin berapa anak-anak mungkin umur 15 tahun udah jago ngoding, bahkan bisa hacking. Sekarang kita juga lihat banyak eksekutif-eksekutif yang hafal balance sheet-nya dia sampai sen-sennya tuh berapa aja. Dia benar-benar hafal detail. Ibu rumah tangga hafal detail nutrisi setiap makanan enak, makanan anak-anaknya dia. Dan antum sebagai para dokter paham penyakit-penyakit dan menjadi spesialis antum. Itu semua adalah pencapaian duniawi. Tapi sekarang coba kita geser ke yang sebelah kanan deh. Kita jujur sama diri kita sendiri. Sekarang tahu nggak apa? Banyak orang yang masalah dunianya Masya Allah luar biasa. Tapi terkadang hal-hal yang kita bisa bilang kayak ringan terkait masalah akhirat kita nggak paham. Contoh, terkait pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Teman-teman semua, kita nanti suatu saat bakal mati dan kita bakal masuk ke dalam kuburan, dan dalam kuburan kita bakal ditanya sama malaikat mungkar nakir tiga pertanyaan yang kita semua tahu. Nah, teman-teman semua, tiga pertanyaan itu apakah kita udah mempersiapkan jawabannya? Mungkin sekarang kalau anak tanya ke antum semua satu-satu tentang siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, dan apa agama kita semua bisa jawab. It's an easy task gitu loh, gampang banget. Cuman yang antum harus tahu, untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu nggak sesimpel itu. Itu butuh ilmu, butuh keimanan, dan itu butuh persiapan yang matang. Kemudian coba kita lihat sekarang, berapa banyak orang yang nggak hafal bacaan tasyahud yang benar. Berapa banyak di antara kita yang hafal, mohon maaf ya, ini biar relate pembahasannya. Antum semua hafal dengan nama-nama penyakit, dengan nama-nama latinnya, nama obat, nama ini, itu hafal dengan latinnya. Pertanyaan simpelnya, bacaan Al-Quran antum gimana nih? Al-Fatihah antum gimana nih? Hukum-hukum tajwid antum hafal nggak nih? Al-Quran gimana nih? Oke. Kemudian kita ini sering update software di HP kita, di gadget kita. Itu sering kita update. Ketika ada apa iOS baru, misalnya kalau antum pakai iPhone, iOS baru langsung diupdate. Apakah Samsung ada Android baru langsung diupdate. Itu semua diupgrade semuanya dan selalu update. Tapi sekarang iman kita, pertanyaannya, kapan terakhir kali kita upgrade? Oke, kita ternyata lebih banyak membahas tentang CV kita daripada terkait masalah kehidupan akhirat kita. Sekarang kita mendefinisikan akar masalah kita, yaitu terkait apa yang dimaksud dengan pintar dunia dan bodoh atau lalai dari kehidupan akhirat. Jadi pertama, pintar dunia itu yang teman harus tahu, bukan suatu hal yang tercela. Itu suatu hal yang oke aja dan dibolehkan sama syariat, nggak diharamkan. Antum menjadi dokter, antum menjadi pengusaha, atau menjadi apa bisnismen, menjadi menteri, kayak menjadi apa, itu tidak tercela semua secara syariat. Atau mau paham teknologi, bisnis, sains, manajemen, dan segala semua itu nggak masalah. Jadi dokter pun antum menjadi orang-orang yang mulia, insinyur bisa jadi orang yang terhormat, dan pengusaha yang jujur bisa dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Nah, cuman masalah timbul ketika kecerdasan tidak disertai kesadaran akan tujuan hidup. Banyak orang di luar sana, banyak banget orang mungkin pintar dalam urusan dunia, dunia dia, tapi kalau ditanya tujuan hidupnya dia ngeblank. Banyak orang bodoh terhadap kehidupan akhiratnya dia. Dan ini ingat, bodoh terhadap kehidupan akhirat itu bukan berarti nggak masuk pesantren ya. Nggak semua orang masuk pesantren paham dengan akhirat, dan nggak semua orang yang nggak masuk pesantren nggak paham akhirat. Jadi ini tergantung orangnya. Tidak tahu mengapa diciptakan, lalai sholat atau sekedar gugur kewajiban tanpa ada ruhnya, sholatnya nggak khusyuk. Dia tuh kayak cuman menjalankan kewajiban aja. Bahkan yang lebih parah, tidak kenal Robnya. Tidak tahu jalan menuju surga. Subhanallah. Kita semua pengen masuk surga, tapi nggak tahu jalannya. Kita semua katanya beribadah kepada Allah, tapi kita nggak kenal dengan Rob kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi ini bukan soal gelar atau profesi, ini soal prioritas dan orientasi hidup kita sekarang. Oke. Yang menjadi poin pembahasan kita adalah dalil ini, firman Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat ke-7. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui hal yang lahir saja dalam urusan dunia, sedangkan mereka tentang akhirat benar-benar lalai. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mereka ahli urusan dunia, paham cara mendapatkannya dan mengelolanya. Adapun perkara akhirat, hati mereka lalai.
pikiran mereka tidak tertuju padanya. Jadi mereka ini orang-orang yang benar-benar melalaikan dengan kehidupan dunia. Hati mereka itu condong sama dunia doang. Fokus habis waktunya terus belajar tentang masalah dunia, tapi nggak pernah sama sekali pahamin dan mau belajar terkait masalah kehidupan akhiratnya dia. Ibnu Tabari juga mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengetahui perdagangan, pertanian, masalah bangunan, namun terhadap akhirat mereka sungguh-sungguh lalai. Jadi pengulangan di sini ada pengatakan hum ya. Lihat nanti lihat di ayat itu Allah bilang wahum anil akhirah hum ghafilun. Allah ulangin domir hum 2 kali di sini. Tujuannya apa? Jadi maksudnya adalah seakan-akan Allah bilang mereka ini bukan lupa, mereka itu emang lalai, sengaja nggak peduli dengan kehidupan akhirat mereka. Terus seakan-akan Allah ngomong kayak begitu. Nah, teman-teman semua, eh, selanjutnya ada sebuah hadis yang jadi sangat apa ya, nampar kita keras banget juga. Itu sebuah hadis dari Nabi SAW, nanti akan kita jelaskan lebih mendalam lagi, di mana Allah mengatakan, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Hibban, Inna Allah Ta'ala yubghidu ala kulli alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Nanti bisa screenshot nih gambarnya nih. Allah itu benci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Bayangin tuh, ada pembahasan hadis relate-nya coba sama pembahasan kita malam ini. Jadi, ini tuh bukan hal yang sepele teman-teman semua. Ini kita benar-benar harus concern banget, kita harus beri perhatian lebih terkait masalah hal ini. Oke, sebelum itu, kita sebelum masuk ke dalam itu, kita kembali dulu. Jadi teman-teman semua yang harus semua tahu, agama Islam ini agama yang sangat peduli dengan masalah keilmuan kita semua. Bahkan antum tahu apa? Perintah pertama kali yang diperintahkan Allah ke Rasulnya SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Itu tuh seakan-akan Allah jelasin ke kita, baca itu kan kita tahu jendela keilmuan. Di mana kita mengetahui sesuatu itu paling banyak caranya dan paling simple untuk tahu segala sesuatu adalah dengan membanyak-banyak baca. Walaupun Nabi kita SAW adalah Nabi yang ummi ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, itu sebenarnya nunjukin kalau Allah tuh pengen kita mengilmui. Contoh lain, firman Allah di surat Muhammad, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah bilang, ketahuilah tentang la ilaha illallah. Allah perintah yang pertama, ketahuilah teman-teman semua. Jadi kita ini harus mengetahui ini prioritas hidup kita dan juga bahwasanya Allah Azza wa Jalla membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ini yang menarik. Kita geser. Jadi ternyata teman-teman semua, dalam hadis barusan yang Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahidun bil akhirah. Allah benci sama orang yang pandai dalam kehidupan dunia, bodoh dalam kehidupan akhirat. Ternyata hadisnya itu lebih panjang lagi daripada cuma ngebahas alim bid dunya jahilun bil akhirah. Ternyata sebelumnya Nabi SAW mengatakan innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin. Allah benci sama ja'dhari wa jawazin dan juga Allah benci jawaz. Apa itu ja'dhari dan jawaz? Ja'dhari adalah sombong dan kasar, sedangkan jawaz adalah banyak menumpuk harta dan kikir. Allah benci sama orang kayak gitu. Udah sombong, kasar sama orang-orang. Udah gitu dia banyak harta, kerjaan numpuk harta, habis itu kikir, nggak mau dikeluarin jalan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah juga bilang, mana Nabi SAW juga bilang, sahabin fil aswaq. Itu yang kedua. Bising dan ribut di pasar demi mengejar harta. Oh, ternyata, ayo beli, beli, beli. Itu ternyata dibenci loh sama Nabi SAW dan Allah Azza wa Jalla. Jadi, nggak baik kayak begitu. Nabi SAW juga bilang, jifatin bil lail, bangkai di malam hari. Tidurnya pules banget sampai nggak ada ibadah malamnya sama sekali. Himarin bin nahar, bahkan Allah benci sama keledai di siang hari. Maksudnya apa? Hanya sibuk makan dan urusan jasad doang. Nggak ada tuh dia di siang harinya ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir Allah bilang, alimun bi amri dunya jahilun bil akhirah, kata Nabi SAW. Pandai urusan dunia namun bodoh urusan akhirat. Ini antum perhatikan. Sifat pandai dunia, bodoh akhirat, itu menjadi puncak dan pengunci kehancuran seluruh sifat buruk di atasnya. Jadi ini semua, itu puncak keburukannya adalah ketika seseorang itu cuma tahu dunia, tapi bodoh sama kehidupan akhiratnya dia. Baik. Teman-teman semua, ini cerminan jujur ya. Jujur pada diri kita sendiri aja.
Dari sisi keuangan, banyak orang ketika ngebahas masalah keuangan, mereka itu teliti banget. Sampai mikirin tuh ROI-nya tuh, return of investment dari bisnisnya, dia tuh kapan, terus perjalanannya bagaimana. Tapi kalau urusan akhirat, nisab zakatnya itu gak pernah dihitung. Ya, antum semua kan, biasanya dokter tuh kan kaya-kaya, Masya Allah ya. Antum nih, Allah kasih ke lapangan harta misalkan, antum udah ngitung belum zakat antum? Antum tahu nggak harta yang antum miliki itu harus dizakati? Allahu Akbar. Kita ternyata lebih peduli dengan angka-angka duniawi daripada angka-angka ukhrawi. Dan antum tahu nggak masalah zakat mungkin bukan pembahasan kita, cuman mau ngasih tahu aja. Dia itu termasuk hakul amwal. Jadi haknya itu kepada harta. Dan dia tidak memandang apakah orang itu kaya atau miskin, apakah orang itu gila atau enggak, apakah orang itu masih kecil atau sudah dewasa. Ketika hartanya nyentuh nisab dan memenuhi haul, maka wajib dikeluarin zakat. Tuh, hati-hati itu. Dan ini banyak disepelein sama orang-orang yang Allah kasih kelapangan harta. Kedua contoh nih, manajemen waktu. Ahli mengatur jadwal rapat dan deadline tepat waktu. Wede, ini orang schedule man banget dah. Itu semua jadwal dia tahu, rapi dan sebagainya. Tapi sholat, sorry nih. Sholat. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, yang pertama kali dia sambut bosnya atau panggilan Allah Azza wa Jalla? Banyak di antara kita ketika lagi meeting dan sebagainya, azan berkumandang, diem aja santai di situ. Ketawa-ketawa tetap melanjutin meeting. Atau tetap di kantor, diem deh. Kalau meeting kita nanti bahas masalah lain. Tapi lagi santai-santai, nggak peduli juga dengan panggilan azan. Ini kapasitas memori. Banyak orang hafal statistik dan nama pemain bola favorit. Ya salam. Antum jemputin Mbappe, jemputin Cristiano Ronaldo, Messi hafal. Tapi coba nama-nama malaikat. Gak usah nama-nama malaikat deh. Coba sebutin nama-nama Allah. Banyak orang gak hafal Asmaul Husna. Ngakunya muslim, tapi gak kenal sama Tuhannya sendiri. Allahu Akbar. Kemudian nih, respon emosional. Masa ketika nonton film terharu sampai nangis-nangis, nonton drakor, dracin, nonton film-film apalah, nangis. Giliran ketika membaca ayat-ayat dari dalam Al-Quran tentang azab Allah, tentang hari kiamat, ya nggak ada nangis-nangisnya. Gimana mau nangis orang kagak paham dia? Oke? Ini bukan tuduhan ya teman-teman semua. Ini tuh cuma cerminan jujur aja. Memang ternyata kita ini terlalu pinter sama dunia sampai bodoh banget sama akhirat begitu loh. Oke. Di sini ada 3 poin yang disebutkan sama para ulama tentang bahayanya ketika seseorang itu cuma pintar sama dunia. Yang pertama, bahaya ke hatinya dia. Ada kerusakan emosional. Ketika seseorang cinta dunia, menggerus akhirat. Jadi cinta dunia itu menggerus akhirat. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ini artinya di sini nggak disebutin nih sama si notebooknya nih. Nabi SAW mengatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Siapa yang cinta dunianya, ia akan merusak akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Dan siapa yang mencintai akhiratnya, ia akan merusak dunianya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakanlah yang kekal atas yang fana. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW ngingetin kita, kalau kita terus-terusan ngejar dunia, kita cuma pinter sama dunia. Percaya, ketika kita udah prioritasin dunia, akhirat bakal kita tinggalin. Percaya deh teman-teman semua. Anda bisa lihat orang-orang di luar sana yang ambis banget, ambisius sama kehidupan dunianya dia. Akhirat itu ditelantarin sama dia. Dia nggak care sama sekali sama akhiratnya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, Wallahi ma asbah al-yawma ahad yu'thiru dunya ala al-akhirah illa ishtagalla qalbuhu bihammiha hatta yamut. Demi Allah, tiada yang mengutamakan dunia hari ini melainkan hatinya tersibukkan, tersibukkan urusan dunia hingga mati. Ih, ngeri banget gak tuh? Tiada yang mengutamakan dunia hari ini melainkan hatinya tersibukkan urusan dunia hingga mati. Orang kalau udah sibuk sama dunia, hati udah sibuk, bahaya. Bisa sampai mati, dia sibuk sama dunia. Yang kedua, amalnya. Amalnya jadi hampa. Karena dia nggak punya ilmu. Sholat yang dia jalani nggak pernah khusyuk. Bacaan Quran yang harusnya dia baca tiap hari nggak pernah dia baca. Bacaan Quran dia udah bertahun-tahun nggak ada upgrade-nya sama sekali. Masih nyangkut di Iqra 1 sampai udah punya gelar profesor, doktor sekalipun. Ya Allah, hampa dari ilmu. Amal itu kalau udah hampa dari ilmu, gak akan memunculkan ketakwaan, teman-teman semua. Kalau orang udah terlalu sibuk sama dunia, ibadahnya dia ala kadarnya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Jununun. Ilmun bila amal jununun. Wal amalu bila ilmi
la yakun. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah ketiadaan. Dan ketiga, penyakit yang muncul ketika kita sudah mendahulukan kehidupan dunia atau pintar dalam kehidupan dunia doang, itu dari sisi akhirat kita. Ada penyesalan abadi. Antum coba cek deh itu ya di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Wallah, antum baca ayat itu nangis kalau antum resepin. Wallah bikin kita takut banget deh. Kalau kita harus ngabisin waktu kita di dunia, nauzubillah jangan sampai jadi termasuk di ayat itu deh. Antum tahu apa yang Allah firmankan? Allah bilang di ayat 99 sampai 100 dari surat Al-Mu'minun ketika menceritakan orang-orang yang nyesel dengan kehidupan dia. Kenapa dulu dia tuh sia-siain? Allah bilang, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Sampai ketika datang ke sasaran di antara mereka kematian, mereka bakal bilang, ya Allah, tolong kembaliin aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Supaya aku ini bisa mengamalkan apa yang dulu aku tinggalin di dunia. Dia nyesel banget di dunia, dia nggak mau ngerjain amalan soleh. Dia nyesel banget di dunia, dia nggak mau care, nggak mau punya concern tentang kehidupan akhiratnya dia. Dia nggak mau fokus untuk kehidupan akhiratnya dia. Dia nyesel sampai di hari kiamat loh. Kalla kata Allah. Enggak kata Allah. Enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak. Itu cuma ucapan belaka yang kamu ucapin. Udah nanti di hadapan kamu dalam barzah dan kamu kekal di situ sampai hari kebangkitan. Auzubillah. Ngeri nggak tuh? Jadi kalau orang udah pinter sama dunia, habis dia ambisius banget sama dunianya, dia bakal menjadi orang-orang yang menyesal. Dia berharap dikembalikan ke dunia, tapi ya apalah daya, itu sebuah kemustahilan untuk kembali ke kehidupan dunia lagi. Baik, teman-teman semua, ilmu itu adalah apa ya? Poin penting dari agama kita ini. Agama kita adalah agama ilmu. Agama yang dilandaskan based on data, based on fact, bukan sesuatu yang ambigu, bukan sesuatu yang abstrak. Enggak. Dia adalah sesuatu yang berdasarkan sebuah dalil. Ya, antum semua kan sebagai seorang dokter pasti hanya menerima sesuatu yang science proven gitulah ya. Science proven gitu. Masalahnya kalau agama Islam ini nggak semuanya harus scientific proven ya, nggak harus semuanya scientific proven. Tapi tugas kita tuh mengimani. Tapi at least dalam agama kita semuanya itu based on dalil. Jadi ada dalilnya nggak sembarangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah rasa takut kepada Allah, mendekatkan kepadanya, dan memperkenalkan aib diri. Adapun ilmu yang hanya menambah tinggi hati dan sombong, pemiliknya berada dalam khotorin azim, bahaya yang sangat besar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Laisal ilmu ma hafidh, al-ilmu ma nafa'." Ilmu itu bukan sekedar apa yang dihafal, tapi ilmu apa yang bermanfaat. Itu adalah hakikat ilmu. Jadi teman-teman semua, kita harus ingat di kehidupan dunia ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang hasan, ad-dunya mal'unah. Anda sering dengar hadis ini mungkin. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat sama Allah. Dilaknat semuanya yang ada di dalamnya, illa zikrullah wa mawalah, aw alimun aw muta'alim. Semuanya dilaknat sama Allah kecuali zikrullah, dan apa yang mengantarkan kepada zikrullah, juga orang alim serta orang yang belajar. Allahu Akbar. Jadi orang yang mau peduli dengan kehidupan akhirat, mau belajar masalah akhiratnya dia itu termasuk yang dikecualikan sama Allah dari laknatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya teman-teman semua, ayo kita terus semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah pahamin dia dengan agama, itu artinya tanda kebaikan dari Allah. Allah kehendaki kebaikan buat dia, Allah bikin dia paham dengan agama. Jadi kalau Allah mau kebaikan buat dia di akhirat, Allah bikin dia paham dengan agamanya. Itu antum camkan. Anak ulangi lagi. Ketika Allah menginginkan seorang hamba kebaikan di kehidupan akhiratnya, dunia dan akhiratnya, maka Allah bakal bikin dia paham dengan agamanya, dengan agama Islam. Makanya teman-teman semua, kita di kondisi kayak sekarang, kita mau belajar, kita gabung dengan komunitas kayak begini, itu moga-moga tanda baik dari Allah Azza wa Jalla buat kita semua. Allah nggak mau menyia-nyiakan kita di atas muka bumi ini, sehingga Allah bikin kita paham dengan agamanya. Baik. Oke, sekarang eh Nabi SAW ini nggak disebutin lagi di notebooknya nih. Nabi SAW juga pernah menyebutkan tentang bahayanya kehidupan dunia. Jadi antum tahu apa?
yang Nabi SAW paling takutkan dari kita itu, atas kita, bukanlah kita menjadi orang yang miskin, nggak punya fulus, nggak punya kerjaan, tidak punya gelar akademik, enggak. Itu nggak ditakutin sama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling beliau takutin teman-teman semua adalah kekayaan. Ketika Allah bentangin dunia ini buat kita, itu menjadi sesuatu yang paling beliau SAW takutin. Itu yang paling beliau takutin. Beliau SAW pernah mengatakan, Mal faqra akhsha alaikum. Ya Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan atas kalian, wahai umat-umatku. Walakin akhsha alaikum, antu busata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang paling aku takutin nih, ketika Allah bentangin buat kalian kehidupan dunia, sebagaimana Allah telah bentangkan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya nanti, in the end, kalian bakal berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini. Fatuhlikakum kam ahlakatuhum. Nanti dunia ini ujung-ujungnya bakal ngebinasain kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Allahu Akbar. Tuh lihat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang beliau khawatirin banget tuh ketika dunia ini melalaikan kita, bikin kita lupa sama akhirat. Itu paling beliau takutin. Nah, untuk mengobati hal itu semua, teman-teman semua, kata para ulama, adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Supaya kita ingat, kalau kita di atas muka bumi ini cuma sebentar, kita ini ujungnya bakal kembali kepada Allah, sering-seringlah hadir majlis ilmu, teman-teman. Atau kalau punya jadwal kosong, ini anak kasih tahu ya, mungkin antum sebagai dokter capek lah ya dengan menjalankan pekerjaan antum sebagai seorang dokter dengan pasiennya, mungkin juga sebagian operasi dan sebagainya, memang melelahkan. Tapi kan one day dalam one week itu pasti ada ininya kan, day off-nya gitu. Nah, cobalah ketika hari istirahat, kita boleh istirahat, capek ya. Tapi coba deh, hati ini tuh kan butuh diistirahatkan juga ya nggak? Nah, istirahatnya hati itu diantara caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dia bakal merasa tenang di situ. Dia bakal merasa nyaman, dia bakal mendapati tempat ketenangan buat dia. Makanya Nabi SAW menjamin orang-orang yang hadir di majelis ilmu bakal mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan. Baik. Di sini ada petunjuk proporsionalitas dari sang pencipta. Ini diganti sama notebook kalam, ini bahasa ribet bener nih. Apa ini? Oke. Yang pertama, yang disebutkan sama para ulama adalah keseimbangan yang benar ya, terkait masalah kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Di mana yang namanya Allah Azza wa Jalla firman, ini salah nih nulis ayatnya, astagfirullah. Padahal Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 77 itu adalah wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya salam. Itu nggak usah dipedulin ya. Tulisan ayatnya. Bagaimana ini notebook LM? Kagak bener dia. Ini nggak usah itu ya, nggak usah diperhatiin ayatnya. Oke, ini salah tulis dia. Intinya antum cek di surat Al-Qasas ayat 77 nih. Allah bilang, "Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah." Ini artinya benar. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Nih. Carilah apa yang Allah udah anugerahin ke kamu. Kamu tahu apa yang Allah anugerahin buat kamu? Kehidupan dunia ini. Nikmat-nikmat dari kehidupan dunia ini. Nah, sekarang nikmat itu disuruh sama Allah dipakai buat apa? Cari negeri akhirat, teman-teman. Allah. Cari negeri akhirat ternyata. Bukan cari, aduh, gitu. Nah, cari negeri akhirat, bukan cari dunia. Tapi Allah bilang apa? Wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan kamu lupa bagian kamu dari kenikmatan dunia. Dari dunia ini. Jadi Allah tuh bilang, perhatikan urut ayat ini. Akhirat disebutkan lebih dahulu. Dunia disebutkan kedua. Kenapa? Ini adalah petunjuk urutan prioritas, bukan kebetulan. Jadi Allah suruh kita tuh prioritasin yang namanya akhirat gitu. Dunia kita nih yang Allah kasih ke kita, itu tuh disuruh dipakai buat kehidupan akhirat. Nah, nanti bagian dunia ambil sebagiannya aja, nggak usah semuanya. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan maksud dalam ayat ini adalah gunakan harta dan nikmat dunia sebagai alat untuk taat dan beribadah kepada Rabbmu. Sekarang teman-teman semua Allah berikan nikmat menjadi seorang dokter, bahkan spesialis, bahkan sebagian macam-macam tuh. Nah, ayo digunakan nikmat itu untuk mengejar kehidupan akhirat. Ingat,
kalian semua insya Allah menjadi orang-orang yang mulia ketika ilmu dunia kalian dipakai untuk kehidupan akhirat kalian juga. Kalian bantu orang, kalian mengobati orang, itu kan nikmat yang besar. Nah, dimunculin tuh dalam hati kita, kalau kita itu dalam menjalankan profesi kita sekarang itu untuk Allah Azza wa Jal, bukan untuk dunia doang. Dunia ngikut aja teman-teman. Kita dapat dunia karena kita kerja, wajar dong dapat gaji gitu kan ya, wajar. Tapi ingat, di balik itu tolong diniatin dalam hati kita untuk kehidupan akhirat kita. Karena kalau kita nggak gunakan kenikmatan dunia ini untuk kehidupan akhirat, kita bakal sia-sia. Kita bakal menyesal nanti. Oke, selanjutnya. Oke. Ini bahasanya susah benar. Arsitektur prioritas mukmin. Yang pertama, teman-teman semua, yang jadi pondasi awal buat kita semua, yang kita prioritasin adalah kita memprioritaskan untuk mengenal Allah Azza wa Jal. Mengenal Allah Azza wa Jal. Dan memahami masalah tauhid. Tanpa tauhid, amalan bakal runtuh. Pintar dunia, tanpa kenal Allah, ibarat membangun gedung pencakar langit di atas pasir. Roboh itu bangunan setinggi apapun, nggak akan kuat. Nah itu dia gambarannya. Maka antum tahu ketika seseorang makin kuat tauhidnya, ya, makin kuat tauhidnya, tauhid ini dia makin kuat, ketika dia menjalani kehidupan, ketika dia mendapati ujian kehidupan, dia bakal menjalani dengan mudah dan tidak menjadi sebuah kesulitan buat dia. Karena dia telah membangun sebuah bangunan yang begitu kokoh di atas tanah yang begitu kokoh juga yang kuat. Setelah itu, yang kedua, kita perbaikin sholat kita. Yuk, ini yang penting teman-teman semua. Kenapa sholat teman-teman? Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kemudian beliau mengatakan idza shalahat salahal sairu a'malihi. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amalan dia baik. Wa idza fasadat fasada sairu a'malihi. Ketika sholatnya buruk, maka rusak semua amal ibadahnya. Kenapa kok bisa rusak? Iya, bahasanya yang menjadi tiang aja dia nggak perhatiin, nggak diperhatiin sama dia. Gimana ini? Terus dia berharap amalan-amalan yang lain baik. Sedangkan yang namanya sholat adalah menjadi pembeda antara yang mukmin dengan yang kafir, menjadi sebuah rukun Islam, tapi nggak dipeduli sama dia. Dan yang ketiga, ini dia. Dunia dan profesi yang kita miliki itu digunakan untuk menjadi sistem pendukung atau support system. Dunia yang kita miliki, harta, karir, kecerdasan, itu semuanya support system dan kendaraan menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Sekarang antum semua menjadi seorang dokter, menjadi orang-orang yang bermanfaat, ayo gunain yuk kecerdasan itu dan itu semua kenikmatan-kenikmatan itu sebagai kendaraan nih buat kita menuju ridhonya Allah Azza wa Jalla. Karena teman-teman semua yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla aja. Kalau Allah udah ridho, ya Allah, kehidupan ini nikmat, teman-teman. Kita capek-capek ngejar dunia. Ini di antara hal yang menjadikan ya. Jadi kita udah nyampe-nyampe kejar kehidupan dunia, ternyata endingnya kita bakal tinggalin dunia ini. Kita udah ngumpulin harta banyak-banyak, ujung-ujungnya harta itu menjadi warisan. Bayangin, antum udah ngumpulin, kita semua udah ngumpulin harta miliaran, ratusan juta. Ternyata ketika kita mati, itu gak kita bawa sama sekali, udah ditinggal. Itu jadi buat warisan. Allahu Akbar. Terus antum bisa bayangin, sekarang profesi antum, jabatan antum. Ketika antum mati selesai, itu semua selesai. Makanya kita ini, harus banget nih mikirin kehidupan akhirat kita. Karena ketika kita mati, kita semua akan bertanggung jawab dengan amalan-amalan kita. Baik. Ini saya menyebutin karakteristik orang yang cerdas. Cerdas akhirat itu seperti apa? Yang pertama yang disebutkan adalah, tapi sebelum kita nyebutin ini dulu ya, apa namanya karakteristik orang cerdas, Anda menyebut Sohi, ya karakteristik cerdas adalah kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya para ulama. Maksudnya gimana? Gini, pertama, semakin berilmu, semakin merendah mengenal kebesaran Allah dan kekecilan diri. Kita nggak akan sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita punya status, kita punya kecerdasan, kita punya apa namanya gelar akademik, kita nggak akan sombong. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla itu maha besar.
Kita kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalah kita dibandingkan dengan gunung-gunung yang begitu kokoh, langit-langit yang berdiri tegak tanpa tiang, bumi yang begitu luas, bintang-bintang yang tinggi di atas sana. Ya Allah, apalah kita gitu loh. Kemudian, semakin tinggi jabatan, semakin besar rasa takutnya kepada hisab. Teman-teman, ketika Allah kasih antum amanah jabatan, jangan pernah merasa itu suatu hal yang bisa dibanggain. Enggak, itu sesuatu yang harus kita sesali malah. Itu bikin kita takut. Antum tahu apa? Dulu para sahabat ridwanullah alaihim itu orang-orang yang paling takut untuk dapat jabatan. Bahkan sekelas Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar bahkan itu enggan untuk menerima khilafah pertama-tama. Tapi karena didesak dan kebutuhan dan hajat manusia waktu itu sangat tinggi, akhirnya mereka merelakan. Ya udah, kepaksa. Tapi mereka itu awalnya nggak mau karena takut. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, Innakum satahrisuna alal imarah, wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian, wahai umatku, bakal suatu saat, bakal datang zamannya di mana kalian itu sangat-sangat ambisius untuk menggapai yang namanya jabatan. Tapi yang namanya jabatan, kata Nabi SAW, itu adalah sebuah penyesalan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Oke? Semakin kita paham, semakin kita cerdas dengan kehidupan akhirat, semakin kita merendah. Taib. Ilmu dan akalnya mutlak tunduk kepada Al-Quran. Ini yang penting. Ketika seseorang berilmu tentang akhirat, maka akalnya dia mutlak akan tunduk kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi SAW. Dia akan ukur segala sesuatu itu based on Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Memang teman-teman semua, Islam tidak menolak yang namanya scientific proven, ya, sesuatu yang terbukti secara ilmiah, nggak ditolak. Asalkan nggak dibantah sama dalil aja begitu. Ketika dibantah sama dalil, ya udahlah, tugas kita tunduk sama dalil. Kemudian, nah ini yang penting. Jadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Nabi SAW pernah mengatakan, Man kanat dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu. Siapa yang menjadikan dunia ambisi terbesar dia, dalam menjalani hidup, Allah akan cerai beraikan urusannya dia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan antum tahu plot twist besarnya apa yang menyedihkan? Ternyata dia udah capek-capek ngejar dunia, nggak dapat apa-apa kecuali apa yang Allah tetapin. Bayangin itu. Tapi sebaliknya kata Allah, "Man kanatil akhiratu niyatahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dia, yang di hatinya dia, ambisinya dia, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan kumpulkan urusan-urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadiin kecukupan di hati dia. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Nah, ini mantap nih. Nanti dunia bakal datang dalam keadaan menghinakan dirinya. Anda kasih contoh buat antum semua, orang-orang yang Allah berikan kelapangan dari sisi duniawi, tapi mereka jadikan untuk urusan akhirat mereka. Abdurrahman bin Auf dan Uthman bin Affan. Insya Allah jadi telinga antum semua ini, sahabat-sahabat yang sangat mulia, nggak asing lah. Abdurrahman bin Auf, teman-teman semua, pernah suatu ketika karena hasil dagangan dia begitu sukses dari Syam, itu datang dengan membawa ratusan ekor onta loh. Dan di ratusan ekor onta itu ada harta-hartanya Abdurrahman bin Auf. Sampai disebutkan katanya karena banyaknya jumlah onta, itu sampai bikin Madinah gempa. Allah, itu kayak apa coba tuh? Utsman bin Affan ini orang super kaya, teman-teman, super kaya. Waktu di perang Tabuk aja, mau jangan perang Tabuk deh. Waktu di perang Uhud, ketika dia nggak bisa ikut karena harus nemenin Ruqayyah atau Ummu Kulthum, dia nyumbangin hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika di perang Tabuk, dia nyumbangin 100 ekor onta, 100 ekor kuda, pedang dan sebagainya. Dan dia tahu harta yang dia punya itu hanya titipan dari Allah dan harus digunakan untuk Allah kembali. Baik. Selanjutnya, oke. Sekarang ini tips aja sedikit ya buat kita semua. Mungkin kita dalam menjalani kehidupan dan daily activity kita, sometimes kita butuh untuk di reminder lagi. Makanya kajian-kajian kayak gini kan sifatnya reminder aja gitu loh. Biar antum tuh ingat kembali dengan kehidupan akhirat kita. Kita mulai sadar lagi bahwasanya kita di dunia cuma sebentar. Pekerjaan yang kita miliki suatu saat bakal kita tinggalkan. Jabatan yang kita emban bakal suatu saat kita tinggalkan. Harta yang kita miliki bakal kita tinggal. Akhirnya kita butuh yang namanya pengingat. Yang disebut dengan reminder. Makanya Allah juga mengatakan di dalam surat Al-A'la, di mana Allah mengatakan wadzakir, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan fa'in fa'if fadzakir inna fa'ati dzikra.
berikan peringatan ketika peringatan itu memang bermanfaat. Allah juga mengatakan di ayat yang lain, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, namanya memberikan peringatan atau reminder ke orang mukmin itu bermanfaat. Baik. Sini pertama, antum perlu namanya kalibrasi mindset, niat nih, niat. Oke? Sekarang ubah niat kita hari ini. Bekerja dan belajarnya kita murni sebagai bekal menghadap Allah. Kita coba ubah sekarang. Sekarang kita bekerja sebagai seorang dokter, kita sebagai seorang guru misalkan, maka yuk kita taruh di mindset kita, di hati kita juga, ini saya lakuin untuk Allah, untuk bekal saya menuju kehidupan akhirat nanti. Dokter meringankan penderitaan, pengusaha menafkahi dan dakwah. Tuh lihat, ini antum perhatiin, dokter meringankan penderitaan. Mungkin suatu saat teman-teman semua kalau kasih ke lapangan buat antum semua, kali-kali cobalah ini namanya mengobati tanpa dipungut biaya sama sekali. Minta biayanya langsung sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah alokasi waktu mutlak. Kita perlu loh menyediakan waktu minimal 15-30 menit tiap harinya, setiap hari khusus untuk agama nih. Untuk kita punya concern khusus untuk belajar agama. Belajarlah tafsir, belajarlah hadis, belajarlah fikih, belajarlah tauhid, semuanya. Dan dijadikan jadwal ini sebagai non-negotiable. Jangan dinegosiasi. Pokoknya tiap hari, I need to study about my religion. Tiap hari harus ada ini. Jadi bahasa ini kayak rapat penting ya. Atau mungkin merasakan dalam rapat penting itu kayak aku nggak bisa non-negotiable gitu. Nggak bisa ditinggalin. Mau gempa terjadi, langit terbelah, kalau ada rapat datang juga. Nah itu anggaplah kayak begitu ya. Anggap kayak begitu. Jadi kasihlah waktu setiap hari setengah jam lah minimal. Kita belajar. Yang terakhir teman-teman semua, sempatkan untuk hadir di majelis ilmu apapun yang terjadi, rutinin tiap pekan minimal at least one time tiap hari, tiap pekan. Ini bukan sekedar pilihan teman-teman, melainkan penawar langsung dari penyakit yang namanya bodoh akhirat. Kan bodoh akhirat itu karena kita lalai dari akhirat, itu karena kita bodoh sama akhirat, kita bodoh. Jadi kita perlu mengilmui. Gimana cara mengilmui? Hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Nah, dan antum harus tahu, namanya majelis ilmu adalah tempat sakinah, mencari ketenangan. Antum kalau udah burn out dengan pekerjaan antum, dengan your daily activity, dengan real life-nya antum perlu datang ke majelis ilmu. Insya Allah sembuh tuh dari itu semua. Insya Allah. Salam chat. Oke. Nah, evaluasi harian yang terakhir adalah evaluasi harian. Cobalah teman-teman semua, ini juga buat anak pribadi. Sebelum kita tidur tuh cobalah kita muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Coba taruh dua pertanyaan ini sebelum kita tidur. Hari ini aku telah menambah ilmu duniaku. Nah, sekarang pertanyaannya, aku udah tambah belum ilmu akhirat aku? Antum kan ketika praktek jadi dokter kan ilmu antum termurojaah ya nggak sih? Iya kan? Kita ketika praktek ya kan ilmu kita ke murojaah tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ilmu dunia aku murojaah, sekarang ilmu akhirat aku gimana ya? Itu perlu kita perhatiin teman-teman. Kalau dunia aja kita murojaah tiap harinya, lalu akhirat bagaimana? Kemudian juga pertanyaan yang kedua adalah ilmuku dan pencapaianku hari ini. Apakah ia mendekatkanku kepada Allah atau justru menjauhkan aku? Sekarang hari demi hari berlalu teman-teman semua. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, ya bani Adam, innaka ayyamun, idza madha minka yaumun madha minka ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian semua itu adalah kumpulan hari-hari. Setiap hari satu pergi, setiap kali satu hari pergi, maka pergilah sebagian dari dirimu. Jadi, ini hari demi hari berlalu. Pertanyaannya, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Apakah kita semakin mengilmui kehidupan dunia dan semakin bodoh dengan kehidupan akhirat, atau semakin pintar dengan dunia dan pintar dengan akhirat? Itu perlu menjadi muhasabah diri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti ditanya sama Allah Azza wa Jalla, sebelum kalian dihisab. Baik. Nah, kesimpulan akhir teman-teman semua, di sini Allah mengatakan di surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini biar antum ngeh juga. Allah mengatakan di surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Subhanallah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang dan Allah bilang mereka di dunia tidak akan dirugikan.
ketika kita menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami bakal kasih. Kita bakal kasih. Dan kami bakal berikan balasan sempurna sesuai dengan yang mereka perbuat. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan dirugikan. Jadi sesuai dengan pekerjaan kita dan sesuai dengan usaha kita. Dan Allah mengatakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar. Allahu Akbar. Perhatiin di sini. Allah tutup dengan ayatnya dengan mengatakan, eh, tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Ya. Jadi ketika kita terlalu ambisi dengan kehidupan dunia kita akhirnya bodoh dengan kehidupan akhirat kita nggak peduli dengan kehidupan akhirat kita, ini balasan dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatan yang telah datang kepada dia, maka kami akan berikan bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kesimpulan teman-teman semua terkait pembahasan ini, yang pertama adalah ini masalah prioritas, bukan sekedar profesi kita. Jadi kita harus memiliki namanya skala skala prioritas. Mana yang harus kita prioritasin? Jelas, kehidupan akhirat kita. Yang kedua, ilmu dunia harus tunduk di bawah ilmu iman. Itu dia yang penting. Ilmu dunia harus tunduk di bawah ilmu iman. Jadi, urusan dunia kita, ilmu keduniaan kita harus didasari dengan ilmu iman juga. Jangan kita terus-terusan pintar dengan kehidupan dunia, tapi bodoh dengan iman kita. Dan yang ketiga, jadikan akhirat sebagai tujuan utama, dunia hanya sarana. Bagaimana semua yang aku lakukan hari ini bisa menjadi jalan menuju surgamu ya Allah. Itu yang harus kita pikirin. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pintar terhadap kehidupan akhirat dan tidak bodoh. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pintar kehidupan dunia pun pintar dengan kehidupan akhirat. Wallahu alam bisawab teman-teman semua. Jadi itu ya yang bisa Ana sampaikan. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah atas pengingatnya. Nauzubillah summa nauzubillah, semoga kita semua terhindar dari sifat pintar urusan dunia namun lalai urusan akhirat, dan semoga senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalannya. Baik, izin kami buka sesi tanya jawab, Ustaz. Ini mungkin apakah ada yang ingin bertanya langsung dari para hadirin yang hadir di Zoom meeting ini, atau ini ada pertanyaan di kolom chat yang izin saya bacakan. Dari Rizky Atmagusta, Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan perlindungan kepada Ustadz, keluarga, dan tim dari Ortobro. Izin bertanya, yang pertama, tanpa bermaksud meremehkan kajian offline, apakah di era saat ini sesuai dengan arahan Ustadz untuk mengalokasikan waktu harian? Apakah kewajiban menuntut ilmu harian tersebut bisa gugur dengan belajar mandiri melalui platform-platform media seperti YouTube? Jazakallah khair. Ya, Masya Allah, ini barakallahu fiik, pertanyaannya bermanfaat banget ini buat semua juga. Jadi teman-teman semua, kita harus tahu, kita punya kewajiban untuk belajar. Ingat ya, kewajiban untuk belajar. Dan Alhamdulillah di zaman kita sekarang yang namanya belajar itu Allah bukakan dengan pintu yang banyak. Ada yang offline, ada yang online. Simple. Ketika kita memang ingin belajar, manfaatin semua media yang Allah kasih buat kita. Kalau memang sulit buat kita hadir offline, ya udah yang online. Yang kayak begini-gini, dimaksimalin datang, kita dengar di YouTube rekaman-rekaman. Jadi dimaksimalkan. Tapi, ini catatan penting, bukan berarti kita mencukupkan diri dengan yang online sehingga nggak mau yang offline. Nggak juga. Karena, nih yang kasih tahu, di offline itu ada keberkahan yang nggak didapat di online. Bahkan sebagian ulama yang belakangan ini, yang kontemporer itu menyatakan hadis-hadis tentang yang disebutkan Nabi SAW tentang kemuliaan ilmu dari ketenangan dan sebagainya, itu hanya digapai di kajian offline. Hanya di kajian offline. Contoh nih, ketenangan. Antum kayaknya kalau kajian online itu kan sambil kegiatan yang lain, ya nggak sih? Scroll sosmed, sibuk sama dapur, ya kan? Nggak akan tenang. Makanya kenapa kajian offline itu juga tetap perlu. Karena kalau emang antum mau definitely mau dapat yang namanya ketenangan, nggak cemas, itu perlu datang kajian offline. Kayak begitu. Nah, kalau kajian online dapat ilmunya, ketenangan belum tentu. Kayak begitu. Allah alam bisa. Baik, Ustaz. Eh, Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi sesuai dengan hadis Rasul bahwa al-insanu makhlul khata wa nisya.
Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Menurut saya konsep pintar urusan dunia dan lalai urusan akhirat itu merupakan konsep yang mungkin untuk hadirin yang hadir pada kajian ini suatu konsep yang mudah dipahami, jadi mudah diterima seperti itu. Betul. Namun kadang kerap kali ketika menjalaninya kita tergelincir tuh, Sat. Lupa bahwa sebenarnya apa sih yang kita tuju, apa sih yang menjadi prioritas kita. Nah, mungkin ada kiat-kiat dan tips-tips dari Ustadz, amalan-amalan sederhana atau apapun itu yang membuat kita selalu on the track, Ustadz. Oke. Jazakallah. Pertama tadi al-insanu mahalul khata wa nisyan itu bukan hadis ya. Itu perkataan dari para ulama. Enggak, seingat ana lafaz hadisnya bukan itu. Tapi ala kulli hal yang kedua tadi yang penting supaya kita keep on track, supaya kita tetap ingat tujuan hidup kita, banyak caranya. Yang paling pertama teman-teman semua, minta sama Allah Azza wa Jalla. Pokoknya, nih, Anda kasih tahu. Antum ingat nggak ketika kita sholat, kita baca surat Al-Fatihah tuh. Di situ kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enggak? Antum tahu nggak apa yang hadir di balik ayat ini? Jadi seakan-akan tuh kita bilang gini, ya Allah, kami tahu engkau perintahkan kami buat ibadah. Tapi ya Allah, kalau engkau nggak tolong, aku nggak akan bisa. Tapi kalau engkau tolong, kalau engkau nggak tolong, ya Allah, kita nggak akan mampu untuk ibadah. Jadi ya Allah, kalau engkau minta kami untuk ingat sama akhirat, tolong kami untuk bisa selalu ingat sama akhirat. Doa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW pernah mengajarkan kita di antara doa ya, untuk selalu minta supaya kita ingat sama akhirat adalah Allahumma la taj'al lid-dunya Allahumma la taj'al lid-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan pernah engkau jadikan dunia ini ambisi terbesar kami, jangan. Dan juga jangan sampai dunia ini jadi ilmu mentok buat kita, jangan. Jadi ini cuma jadi wasilah, cuma numpang lewat aja. Oke, itu yang satu ya, doa. Yang kedua, kita harus belajar tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dia lebih hina dari bangkai kambing. Ingat loh, lebih hina dari bangkai kambing. Bangkai kambing aja nggak ada di antara kita yang bakal merebutkan untuk mendapatkannya. Lah kok dunia direbutin padahal dia lebih hina daripada kehidupan dunia, daripada bangkai kambing. Bahkan dunia tidak bernilai di sisi Allah senilai seekor nyamuk pun. Nggak ada harganya. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman semua, adalah dengan terus belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kita terus belajar, kita jadi keep on track. Sebagaimana antum nih para dokter, biar ilmu antum tetap bertahan bagaimana? Biar antum ingat antum nih dokter. Dengan terus meraja ilmunya kan gitu. Ya sama begitu. Jadi, itu 3 tips dari Ana. Yang pertama, minta sama Allah. Yang kedua, ingat hakikat ke dunia. Dan ketiga, terus belajar. Insya Allah kita bakal keep on track. Gitu. Allah alam bisa. Baik, jazakallah Ustaz. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Izin bertanya, banyak yang menyebutkan bahwa dunia dan akhirat harus seimbang. Apakah statement itu bisa kita ikuti? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah seimbang dan sesuai kadarnya? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini menarik nih. Dunia dan akhirat harus seimbang. Gini, statement ini pertama salah. Kenapa? Kita kasih contoh. Kalau kita mau bilang statement ini benar, pertanyaan Ana, kan berarti kan kalau kehidupan dunia dan akhirat itu artinya harus balance ya enggak? 50-50 dong. Ya enggak? 50-50 ya. Oke? Gini, kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Sekali sholat berapa lama? 5-10 menit ya enggak? Kalau dikali 5, 60 minutes, 1 hour ya enggak? Buat sholat. Oke, pertanyaan Ana. Sholat kita tiap hari cuma sejam. Kerja kita di kantor berapa jam ya? 8 jam minimal, Ustaz. 8 jam. Lu Minimal, mau Ustaz. bilang itu balance dari mana, bro? Itu gak balance namanya. Curang itu namanya. Kalau mau dibilang balance, antum kejar dunia, ya 8 jam. Kejar akhirat juga 8 jam. Sholat no 8 jam. Baru kita bilang balance. Ya enggak? Itu kalau kita mau bilang balance. Makanya statement tadi nggak benar. Makanya yang benar gimana? Jalani kehidupan dunia. Tapi ketika selesai dari kehidupan dunia, dari urusan dunia, kita fokus lagi ke akhirat. Makanya Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu udah selesai dari urusan kamu, lanjut terus ke urusan yang lain. Dan urusan yang Allah minta dari kita adalah kehidupan akhirat. Terus fokus lagi. Makanya teman-teman semua,
ini sebagai reminder juga, kita nggak akan bisa 100% ingat sama Allah. 24 hours ingat sama Allah, itu mustahil. It's impossible, ya, nggak mungkin. Akhirnya terus gimana? Ya simple, kita ingat aja sama Allah, ketika kita lupa, kita mulai ingat. Kita lupa, ingat lagi. Kita lupa, ingat lagi. Itu udah manusiawi. Itu udah manusiawi. Makanya dulu Hanzalah radhiyallahu anhu dan Abu Bakar pernah ngeluh ke Nabi SAW tentang kondisi mereka ini. Mereka ketika di sisi Nabi ingat surga neraka, sampai seakan-akan ngelihat ketika kembali ke rumah, lupa sama itu semua. Kan kayak kita, ya nggak? Sekarang Kak Jenny ingat sama akhirat. Ntar nih ketika ditutup sama Bang Walid, wassalamualaikum, lupa lagi kita ini. Udah langsung kembali ke dunia masing-masing. Oke, dikeluhin ini nih ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kita kalau di depan engkau nih, depan kajian bahasa, depan ustadz, ingat nih masuk surga neraka. Ketika subhanakallahumma, langsung lupa nih. Kata Nabi SAW, ya Hanzalah, lau annakum tadumuna ala ma fa'altum indi, lasafahatkumul malaikatu fi furushikum wa turuqikum. Wahai Hanzalah, kalau kalian bisa kayak di sisi aku 24 hours non-stop, tuh jamin sama anak, kata Nabi SAW, para malaikat bakal menjabat tangan kalian di kasur dan di jalan-jalan kalian. Walakin Hanzalah sa'atan sa'atan. Tapi Hanzalah, ada saatnya kita lupa sama Allah, dan saatnya ada ingat sama Allah Azza wa Jalla. Simple. Ketika lupa, ingat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Intinya, perkataan dunia dan akhirat harus balance, silahkan dicerna sendiri. Gimana cara ngebalansinnya? Alhamdulillahnya, Allah nggak minta kita kayak begitu. Intinya Allah minta kita prioritasin aja kehidupan akhirat. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaan ini mungkin yang dari Dr. Martika sudah berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Izin saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini ada sedikit cerita Ustaz, bahwa suatu saat saya bertemu pasien yang mengatakan melayani pasien antri sedang sakit menunggu pelayanan kita di poliklinik itu lebih utama dibandingkan dengan mendahulukan sholat bagi si dokternya. Jadi sempat saya berdebat dengan beliau kalau saya tetap mendahulukan sholat. Bagaimana pendapat Ustaz? Oke, barakallahu fiik. Kondisi seorang dokter, teman-teman semua yang teman harus tahu, mereka punya kondisi spesial yang nggak bisa dikiaskan dengan kita-kita yang normal, kayak anak ustadz, kayak anak sebagai guru, kayak sebagai seorang pengusaha, dan sebagainya. Kalian itu punya pasien. Kalian itu punya orang yang kita bilang butuh pertolongan, butuh arahan, butuh kepedulian dari kalian. Nah, di sini kita dihadapkan dengan kondisi orang yang mendapati mudarat. Maka sebagai seorang dokter diperbolehkan untuk mengundur waktu sholat. Apa sampai keluar waktunya? In case antum sebagai dokter menjalankan operasi, kan mustahil ya nggak sih azan berkumandang atau lagi belek terus antum tinggal bentar nama sholat. Kan kocak banget gitu loh. Ya udah selesain aja, usah. Tapi operasinya bakal makan waktu sampai ngelewatin maghrib sampai isya lewat semua tuh. Gimana? Udah jalanin aja. Allah sama Rasulnya kasih keringanan buat kalian semua. Kenapa pusing gitu loh? Nah, sini jadi dalil teman-teman semua. Agama itu bukan pakai perasaan, tapi dia pakai dalil, pakai ilmu. Ilmunya dari mana? Kita tanya kepada para ulama. Nah, sekarang gini aja. Case-nya kalau misalnya kalian lagi di apa tadi? Apa namanya? Poliklinik apa? Ya, Iya, intinya, lagi praktek di poliklinik seperti itu. iya poliklinik ya kan, lagi pasien pada mau kontrol gitu ya. Pasien-pasien ini kondisinya mudaratnya tinggi atau enggak? Kalau enggak, Ustadz, ya mereka cuma kontrol biasa aja. Mereka insya Allah udah sebagian udah sembuh, atau ya sakit tapi biasa aja. Maka sekarang pertanyaan keduanya, perjanjian antum dengan rumah sakit apa? Ketika jam kerja antum harus stay di situ, atau boleh izin? Kalau harus stay, ya stay di situ sampai selesai. Kalau boleh izin, fadhol salat. Kayak begitu. Oke? Jadi dilihat pertama, pasien antum mudaratnya sebesar apa. Kalau kecil, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal dulu buat sholat. Terus yang kedua, kalau andai kata itu kecil, sekarang syarat antum sama rumah sakit apa? Boleh nggak antum tinggalin pasien di jam kerja antum? Kalau nggak boleh, ya jangan. Kalau nggak boleh, ya jangan. Allah alam. Saya jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga kita semua yang hadir dalam kajian ini senantiasa diberi keistiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu tentang akhirat, dan agar kita terhindar dari sifat-sifat pintar hanya urusan dunia namun lalai dengan urusan akhirat. Taib, waktu telah menunjukkan pukul 21:07. Oleh karena itu izin kami tutup dengan
eh, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya dokter-dokter sekalian. Semoga Allah senantiasa menjaga antum semua. Jazakallah Kalau Ustaz. saya